Baiklah, kita mulai acara talk show kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua, salam unity. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita dapat mengadakan acara talk show pada pagi hari ini. Yang terhormat, Ibu Rani Aulia Imron STMT, selaku pembicara dalam acara talk show industri tahun 2022. Yang terhormat, Mas Agung Prasetyo, Mas Yogi Purnomo, dan Mbak Eva Pramudya, selaku guest pada acara talk show industri tahun 2022. Dan yang terakhir, seluruh keluarga besar mahasiswa teknik industri yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke dalam acara kita yang pertama, perkenalkan nama saya JJ dari Industri 2021, selaku moderator pada kegiatan talk show tahun 2022. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan acara, dilanjutkan dengan doa, kemudian pembacaan tata tertib, yang keempat, penyampaian materi talk show oleh pembicara, yang kelima, pengenalan pemateri oleh guest, yang keenam, sesi tanya-jawab, yang ketujuh, dokumentasi, dan yang terakhir, penutup. Baiklah, sebelum kita masuk ke agenda kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan tata tertib pada acara talk show kita pada pagi hari ini. Yang pertama, semua peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang kedua, pada sesi tanya-jawab, apabila peserta ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Yang ketiga, seluruh peserta diharapkan mengisi daftar hadir untuk e-sertifikat. Dan yang terakhir, silakan mengganti nama Zoom dengan angkatan underscore nama. Sekian tata tertib dalam acara kita kali ini. Kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu penyampaian materi talk show oleh Ibu Rani Aulia Imron STMT. Untuk Ibu Rani, waktu dan layar langsung saja kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih JJ. Ini suara saya sudah masuk? Masuk, Ibu. Oke, siap. Saya coba share screen ya. Sudah oke? Masuk, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sorry. Oke, terima kasih ya kepada panitia. Alhamdulillah tahun ini terlaksana lagi ini kegiatan. Jadi saya sangat berbangga sekali. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi hari ini semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Hari ini hari Sabtu, kalian datang di acara kegiatan himpunan terkait dengan perlombaan. Nah, saya apresiasi sekali untuk rekan-rekan yang hadir hari ini, dan mungkin seperti biasa bisa direcord, kemudian nanti kita upload di YouTube ya kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngikutin tapi tayangan ulang ya kayak biasanya. Kalau ngikutin webinar kan biasanya ada yang datang absen doang terus nanti datang lihat YouTube-nya gitu kan. Nah, ini semoga nanti yang tidak hadir bisa ikut YouTube-nya juga. Oke, terima kasih juga ya JJ, Jessica Natasha ya sebagai MC, kemudian panitia yang hadir hari ini, panitia yang melaksanakan, kemudian guest ya, kakak-kakak tingkat yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman mereka saat ikuti lomba. Nah, hari ini mungkin mirip dengan yang sebelumnya ya, saya belum sempat edit rombak banyak terkait materi talk show ini, tapi insya Allah saya coba tambahkan beberapa. Oke, mungkin perkenalan sedikit ya, dari teman-teman mungkin sudah kenal, tapi yang angkatan baru mungkin sebagian ya. Jadi saya S1-nya di Unhas, S2-nya di ITB, bidangnya teknik industri, terus saya ambil profesi insinyur, sekarang sudah ada aturan wajib kalau orang-orang yang merancang sebaiknya ngambil profesi. Nah, itu saya sudah insinyur tahun 2018, bidangnya teknik industri juga. Kemudian saya pengalaman kerja di ekspor-impor, pertambangan nikel di Sulawesi waktu itu magang ya, magang, kemudian pernah jadi asisten konsultan, kita nerima project, terus kita analisis bisnis prosesnya dan lain-lain itu selama saya S2, jadi kerja sambil kuliah. Terus ya alhamdulillah saya diterima CPNS ya, dulu dosen di Unhas dulu satu semester, terus jadi dosen di sini, dosen tetap dari Februari 2018 sampai sekarang alhamdulillah.
Kemudian kayak teman-teman punya UKM, punya himpunan ya. Saya juga punya himpunan ergonomi. Saya alhamdulillah anggota 2015, sekarang jadi diamanahkan jadi pengurus dari 2021. Kemudian pengurus juga sejak 2018 ya, dari BKSTI Korwil Jawa Tengah. Nah, pengalaman ikut lomba, ya nggak wajar lah kalau misalnya teman-teman saya minta ikut lomba, saya sendiri nggak ikut lomba. Nah, ini ada pengalaman saya ikut lomba macam-macam ya. Dari saya suka desain grafis, itu halaman utama tadi ini saya edit dari poster kalian, jadi ya crop-crop aja. Nah, itu saya suka dengan desain grafis dari SMA. Saya ikut kompetisi beberapa, yang saya berkesan yang ini ya, Photoshop 2009, terus fotografi juga ikut beberapa kali, terus alhamdulillah juga bidang ke teknik industrian saya masuk di Ekom 15 besar, kita berkompetisi di ITB waktu itu 2012, terus ada best paper ketiga tahun 2015, saya bikin makalah, saya presentasikan, terus dapat best paper. Terus kenapa kita harus ikut lomba gitu kan. Nah, kalian, selama kalian S1 itu ada 2 hal yang harus kalian punya. Ada hard copy, itu yang kalian dapatkan di mata kuliah sesuai dengan visi ya, pengembangan IPEX ke teknik industrian gitu kan. Nah, itu kalian belajari di mata kuliah, dari tugas-tugas, dari materi, praktikum dan lainnya, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Soft skill itu yang kalian dapatkan selama pelaksanaan pembelajaran. Misalnya kalian bikin tugas, tugasnya besar, terus bagaimana kalian bagi waktunya, terus praktikum, laporannya banyak, terus gimana kerjasama di kelompok dengan teman-teman, terus apalagi ya, ikut himpunan, mau yang himpunan dari teknik industri, dari BEM, dari UKM, sesuai dengan minat bakat kalian. Nah, itu soft skill. Nah, ini adalah hard skill-nya ya, kemampuan apa aja yang harus dimiliki. Nah, kebetulan ini data dari saya, prestasi yang ada di teknik industri seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ada perbedaan ya, ada lokal, nasional, internasional. Internasionalnya masih sedikit, kemudian nasionalnya ada terus ya tiap tahun ya alhamdulillah. Terus yang lokal juga bertambah. Non akademik dan non akademik juga ada. Yang akademik itu terkait dengan makalah terkait dengan ke teknik industrian, tapi yang non akademik bisa seni, sport, apalagi ya, bahasa dan olahraga gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini kita masih minimal ya prestasi di non akademik, meskipun sudah ada di akademik, sudah ada juga non akademik, tapi masih minimal. Untuk penilaian kenapa saya angkat ini karena sebenarnya minatnya banyak ya. Saya selalu mendapatkan, oh saya Bu mau ikut lomba ini. Namun mungkin belum maksimal, jadi belum juara misalnya atau belum lolos. Nah, harapannya pelaksanaan sharing lomba seperti hari ini itu bisa meningkatkan, paling tidak tahu dulu lah, oh ada lomba ini loh, 1, 2, 3. Nanti, oh iya saya mau ikut beberapa tahun lagi ikut yang ini gitu kan. Nah, sempat persiapan atau mungkin langsung ikut coba-coba dulu itu bisa gitu. Nah, ini poin lomba, prestasi lomba mahasiswa itu 2 poin sendiri di akreditasi, masing-masing 4 poin nilai totalnya. Nah, kalau yang di sini karena dia sudah ada, berarti kan 1 lewat ya. Jadi insya Allah sekitar 2 koma gitu. Aku akademik dan non akademik terpisah, jadi mungkin sekitar ya rata-rata lah 2,5 lah kalau ini dari nah, pengennya kan kita bisa maksimal ya nilainya 4 gitu, kayak IPK kan nilainya 4 kalau bisa. Nah, itu caranya adalah dengan meningkatkan partisipasi dan meningkatkan jumlah prestasi mahasiswa. Bisa meningkatkan prodi, meningkatkan fakultas, dan meningkatkan ini ya peringkat universitas di nasional. Itu salah satunya adalah poin perlombaan mahasiswa. Oke, nah kembali lagi ke sini ya, tadi tentang soft skill, berarti soft skill itu buat apa sebenarnya? Soft skill yang mana yang harus kita kembangkan? Nah, di sini ada ya top 10 skill dari 2015 ada, 2020 ada perkembangan, terus 2025 juga. Saat ini yang penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana kita melihat suatu permasalahan dari berbagai sisi, kemudian kemampuan kita untuk berpartisipasi, entah menjadi ketua tim, menjadi anggota, atau bisa apa ya, menggunakan teknologi dan lainnya. Nah, ini hal-hal penting yang menjadi soft skill yang dibutuhkan nanti tahun 2025. Mungkin ada perkembangan lagi 2030, tapi ini masih range aja ya, masih belum fix. Yang paling mendekati yang 2025. Oke.
Nah, ini ya, untuk data atau, apa ya, ini pola pikir kalau kita di SD itu menghafal B, U, D, I, ya bacanya Budi gitu kan. Nah, makin ke sini makin berat, pembelajaran yang kita dapat. Kita harus, menghafal iya, menghitung iya, tapi bisa menganalisis. Nah, konsep menganalisis ini banyak di S1 gitu ya, ada permasalahan kita harus cari penyelesaiannya sama yang saya pernah sampaikan di PTI. Jadi harapannya kita bisa melihat apa komponennya yang berada di suatu permasalahan, terus kita lihat keterkaitan masing-masing, komponen, terus kita cari solusi yang paling, kita butuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai tujuan itu bagaimana. Nah itu makanya di sini butuh basic literasi, harus tahu dulu gimana caranya, mengidentifikasi masalah, kemudian nomor apa, angka-angka atau data apa aja yang kita butuhkan, data input yang seperti apa, terus kita bisa menganalisis dari segi statistik, critical thinking, decision making, project management, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan berbagai tahap ya, kan harus kita merencanakan dulu, terus melaksanakan, evaluasi, monitoring, dan lainnya. Terus complex information processing. Nah, sekarang nggak bisa lagi kalau kita nggak pakai komputer. Nah, caranya gimana menggunakan teknologi yang ada untuk, mendukung kita menyelesaikan suatu masalah dan menghasilkan masalah yang mungkin kreatif kalau memang dibutuhkan. Nah, ini cuma contoh aja ya, perkembangan, TI, IT ke depan. Oke, nah kemampuan beradaptasi tadi saya juga sudah jelaskan, ada banyak hal, yang kita bisa lakukan untuk, mengembangkan otak kita, mengembangkan berpikir fleksibel. Yang pertama ya kalau misalnya kalian jalan selalu lewat, jalur yang sama, ya coba sekarang cari cara-cara yang berbeda. Terus cari, pengalaman-pengalaman baru, cari, apa ya, informasi-informasi baru, jangan mencari hal yang mudah, kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan tahapannya atau mungkin cari cara yang lebih, apa ya, lebih effort lah untuk mengerjakan sesuatu, terus bertemu dengan orang, bisa di himpunan, bisa di komunitas dan lainnya. Terus, yang paling mengembangkan diri, saya merasa berubah ya saat kalau saya jadi asisten karena mau nggak mau saya belajar dan saya harus mengajarkan ke orang. Nah itu, membentuk pola pikir kita sendiri. Nah ini, pengembangan ini bisa dilakukan keseharian, bisa dari tugas-tugas yang kalian dapat, ada tugas matematik ya perhitungan, ada tugas saya biasanya analitik gitu kan, terus ada kerja kelompok, ada tugas yang individu, ada tugas kelompok, kegiatan organisasi, bikin seminar, bikin webinar, terus, macam-macam ya, itu juga mengembangkan kita, "Oh kalau nanti permasalahan seperti ini saya harus ngapain?" Gitu kan. Terus asisten juga yang terakhir adalah saya highlight perlombaan. Oke. Nah, mungkin ya mirip yang tahun lalu ya, saya sedikit ini aja refreshing aja. Jadi ide-ide itu nggak mesti harus yang wah ya, terus, kalian menyelesaikan suatu permasalahan harus berhadiah Nobel, enggak juga. Tapi hal-hal kecil dan bermanfaat untuk masyarakat itu lebih baik. Misalnya ini, ada lokasi di ujung, apa ya, lemari, tapi nggak termanfaatkan biasanya kan karena bingung memang gimana cara buka lemarinya. Nah, dia membuat laci yang bisa dibuka di ujung. Kemudian, kalau kalian menggunakan komputer, menggunakan laptop, duduk seperti ini supaya ergonomis dan supaya nggak sakit kena meja, itu dibuatkan bantal, tapi mau yang cute dong gitu. Jadi dia buatkan kayak boneka. Terus ini, kalau kalian lihat kuli-kuli itu mengayak beberapa kali ya, ada yang langsung ayakan yang, sangat halus, tapi kadang juga 2 tingkat, ada yang kerikilnya dulu, agak kasar, nanti ada yang lebih halus lagi, ada ayakannya lagi. Nah ini kan double-double. Nah, dibuatkan mesin yang bisa mengayak otomatis, gitu. Jadi tapi bisa dipilah, ada kerikil, ada yang halus, ada yang masih kasar. Terus, ini di Amerika ya, jadi karena kalau dari jauh, lampu itu nggak terlalu kelihatan merah, kuning, ijo gitu, ya kan kenapa, terus dibuatkan, gimana kalau nggak cuma lampunya, bulat-bulat itu, tapi tiangnya juga bisa kalian nyala gitu, jadi dari jauh kelihatan, "Oh ini warnanya apa." Terus, ini juga ada ya tools. Jadi kalau kalian punya dingklik di rumah, apalagi yang punya anak kecil, itu, kasihan kalau disuruh naik dingklik, terus dingkliknya jomplang gitu misalnya, atau,
apa ya, nyimpannya di mana karena menghabiskan tempat. Nah, ini dibuatkan dingklik yang bisa dibuka tutup, disimpan dengan aman gitu, dengan praktis. Kemudian, nah ini kalau nggak salah awalnya dari Afrika apa ya, jadi mereka susah mendapatkan listrik gitu. Jadi bisa nggak membuat mesin cuci dengan menggunakan tenaga manusia gitu. Nah, di sini ada yang menggunakan sepeda ya, ada juga yang menggunakan sepeda. Di sini juga dengan yang lebih simpel, dengan diinjak gitu kan, hampir sama kayak pedal sepeda. Terus yang ini kalau di area tertentu di Indonesia juga masih ya area-area yang kalau kemarau nggak ada sama sekali air, harus berjalan 2-3 kilo gitu. Eh, tapi kalau bedanya kalau di Indonesia itu kita harus naik gunung. Beberapa saya dapat informasi kalau kita mau cari air itu harus naik dan tempatnya memang jadi punya ketinggian ya, agak sulit kalau pakai yang ini. Tapi kalau di Afrika kecenderungan dia datar, tempat tinggalnya orang itu kan tanahnya datar, jadi bisa menggunakan ini. Bagaimana kalau orang nggak perlu ngangkat beban, ngangkat air dengan badannya, tapi bisa digelindingkan aja gitu. Kemudian, nah ini saya nggak tahu bermanfaat apa enggak ya. Jadi kucing diajarin cara nyebrang yang baik gitu. Karena mungkin banyak permasalahan kalau kucing kena tabrak di jalan. Terus jadi ini poin penting ya. Jadi kita mendesain sesuatu itu dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita lihat dulu permasalahannya, kita dulu lihat siapa orangnya yang mau kita desain, bagaimana lingkungannya, bisa nggak menyelesaikan permasalahan dengan desain kita. Nah ini yang kemarin dengan ini ya, selama COVID juga banyak sekali inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang menyelesaikan apa ya, berusaha menyelesaikan suatu permasalahan selama pandemi. Semoga ini sudah selesai ya, kita bisa ketemu offline. Oke, nah konsep merancang paling gampang atau konsep menyelesaikan suatu permasalahan dengan gampang itu saya menggunakan konsep 6N dari Pak Alfa Edi Tantowi. Beliau dosen UGM ya, Profesor Alfa. Nah, beliau mengembangkan ada 6 tahap kalau kita mengembangkan sesuatu atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pertama kita ngelihat ada nggak sih produk yang sama untuk menyelesaikan masalah, misalnya apa ya? Nih, hand sanitizer. Sudah banyak modelnya, ada yang bentuknya botol seperti ini, ada yang bentuknya botol kaca dan lainnya. Oh iya, kita nih, liatin produk yang ada seperti apa. Terus kalau kita mau bikin produk, nyontoh dulu. Nyontoh sama persis produk yang sudah ada. Baru kita N3 atau N4, mau kita tambahkan fitur baru atau kita kurangi fiturnya. Atau kita ganti bagiannya atau materinya atau apanya yang ada di produk. Atau kita ngilangin bagian produknya. Nah ini yang paling gampang. Jadi kita lihat produknya dan tiru gitu kan ya, atau modifikasi. Dan itu tiga tahapan mendesain ya. Yang pertama tiru, terus lihat, tiru, dan modifikasi. Tapi kalau menurut saya ini masih kurang gitu ya. Ini anggapan saya kita harus lakukan 7N. Yang pertama nyinyir dulu, ngomen ya, komentari suatu produk. Ini kok gini sih produknya? Biasanya itu secara apa ya, secara otomatis keluar gitu. Kalau ada yang aneh produknya, kok gitu sih? Gimana cara pakainya? Nah, orang sebenarnya dari situ tuh orang sudah melaksanakan satu tahap ya, satu tahap kita mengidentifikasi produk ini. Oh iya, produk ini kok berbeda ya dengan produk yang lain. Oh, atau yang dia kok nggak enak dipakai misalnya. Itu komen pertama adalah tahap penting menurut saya kalau kita mau membuat suatu produk. Misalnya ini ya, mungkin saya sudah sering tampilkan. Jadi ada helm yang kalian sering pakai, ya begitulah bentuknya. Tapi kok ini begitu bentuknya, ada lubangnya di belakang. Nyinyir dulu ya. Memang gitu ya helm gitu kan. Baru kita lihat kok beda sih, kok bisa gitu kan. Ternyata dia nyontoh itu helm sepeda. Helm sepeda kan dia cuman bagian atas ya, tanda ada lubang-lubangnya. Siapa tahu karena itu. Terus kita cek lagi, kenapa kok bisa gitu. Oh ternyata ibunya itu ada kondenya, nggak mau dilepas gitu kan. Kalau pakai helm kan susah pakai konde. Jadi, oh ini menyesuaikan kebutuhan ibunya. Tapi sayangnya dia menghilangkan satu aspek ya, safety-nya gitu. Ini hal yang kurang bagus berarti kan. Terus ini juga high heels. Kok gitu sih, kok tinggi banget ya high heels-nya gitu.
Kita tanya lagi, oh ada nggak sih yang pakai? Kalau kayak gini tuh berat nggak sih? Siapa yang pakai? Ketinggian nggak gitu? Ada nggak material yang dikurangi atau ditambahin gitu? Nah ini tahapan apa ya? Menurut saya paling simpel kalau kita mau komentar suatu produk. Nah mungkin saya langsung share aja ya. Ada banyak lomba yang kalian bisa ikuti. Dan kebanyakan lomba itu, kalau terutama yang akademik ya, kalau yang lomba misalnya ini ya ada contohnya yang juara di sepak bola, di pencak silat, terus debat bahasa, seni dan lainnya, itu mungkin nggak apa ya kita nggak banyak tahap. Kita mendaftar, kita ikut komunitas misalnya, kita langsung bisa masuk. Tapi kalau akademik biasanya kita diberikan suatu permasalahan dan ingin diselesaikan. Misalnya kayak kemarin HMTI berhasil membuat lomba LKTI. Nah, itu ada topik yang disarankan, terus apa yang kita ajukan dengan topik itu. Nah, seperti itu. Kalau di perlombaan akademik. Alhamdulillah ya sudah banyak partisipasi, tinggal kita tingkatkan jumlah partisipasi dan prestasi. Oke, nah nggak afdol kalau saya nggak pamer juga ya. Saya dulu ikut lomba yang di ITB. Dulu dari saya S1 ada 3 tim sebenarnya yang mendaftar di IEKOM 2012, tapi alhamdulillah yang lolos saya. Terus kenapa saya mau ikut lomba? Padahal saya sudah tugas akhir waktu itu. Jadi tinggal seminar. Saya galau gitu. Kok saya ngerasa ada yang kurang ya gitu. Saya sudah ikut HMTI, saya sudah pernah magang, saya kuliah sudah selesai semua waktu itu mata kuliah saya itu 4 tahun. Tapi saya ngerasa sudah jadi asisten juga, apa yang saya belum? Oh, saya belum pernah sama sekali ikut lomba. Jadi terus makanya ada nggak sih lomba yang terdekat gitu. Jadi saya mendaftar lomba waktu itu bulan November, pada 2012 itu saya tinggal seminar. Nah, waktu itu ya udah saya daftar lomba, ternyata lolos. Ya saya mundurin dulu seminarnya ya, saya belum ketemu pembimbing, jadi saya nggak ketemu dulu pembimbing, jadi saya lomba dulu, habis dari lomba baru saya ke pembimbing lagi, terus ditanyain, "Kamu mau lulus nggak, Nak?" Gitu kan. Ya udahlah, tinggal seminar dan akhirnya saya lulus 2012. Nah, di situ, saya mengajak ya, kebetulan kan, 2000 berapa ya, 2012 itu sudah banyak teman-teman saya yang lulus, karena kan saya magang dulu, berarti kan saya lulusnya lebih lama. Nah, teman-teman saya sudah nggak ada, saya harus koordinasi dengan HMTI dan belum ada HMTI waktu itu, HMM, masih mesin ya. Nah, itu masih kurang karena bidangnya mereka kan mesin. Saya tanya lagi teman-teman di bawah angkatan, asisten dan lainnya. Di situ saya alhamdulillah teman-teman ada yang mau ikut juga, kita bikin 3 tim lomba. Kemudian berbeda dengan sekarang ya, sekarang sudah ada anggaran untuk lomba, dulu belum ada. Waktu saya ikut lomba itu belum ada anggaran, saya ngajukan ke universitas waktu itu, lewat Pak Dekan, dari fakultas ngajukan ke universitas, ada dana tapi nggak banyak ya, alhamdulillah ada. Terus saya bikin danus, terus ke alumni saya minta izin untuk ikut lomba, terus alhamdulillah dibantu juga dana. Terus alhamdulillah setelah ikut lomba, banyak informasi saya dapatkan, banyak pengalaman, banyak jejaring, terus dapat pengalaman juga. Nah di situ apa ya, menarik sih, jadi saya having fun malah ikut lomba. Ini juga ada apa ya, sesi budaya ya, jadi saya juga nari waktu itu, saya meskipun nggak bisa nari tapi ya dipaksa, ya sudahlah jalanin aja. Oke, nah partisipasi untuk teknik industri, alhamdulillah luar biasa banyak ya. Dari tahun 2015, kakakmu yang 2015 sudah ikut lomba, dari yang LKTI ke perindustrian, terus lomba non-akademik lainnya tuh banyak banget, dan sudah ya ada yang juara, sudah banyak yang juara. Cuman untuk data akreditasi memang 3 tahun terakhir ya, jadi tadi nggak terlalu banyak. Sebenarnya banyak banget, dan alhamdulillah itu bisa jadi apa ya, nanti kakak kelasmu bisa diminta sharing lah gimana mereka pengalaman ikut lomba. Oke, mungkin ini sedikit ya program-program kalau lomba itu kita harus dari yang paling gede dulu. Saya akan sharingnya dari paling gede dulu, karena yang paling gede adalah Kemenristek. Jadi saya share dulu Kemenristek. Ada banyak program sejak
apalagi sejak MBKM ya, semua 8 program MBKM pasti ada lombanya. Yang pertama IJMA, ini pertukaran pelajar internasional ya. Cuman deadline-nya ternyata sudah lewat, mungkin yang 2023 yang bisa kita ambil. Kemudian Bangkit juga sudah tutup, dia pendaftarannya Desember tahun sebelumnya untuk yang tahun ini. Jadi kalau mau ikut yang tahun depan harus daftar Desember 2022. Kemudian ada bantuan dana juga, ini pertukaran pelajar ke luar negeri dibiayai, itu deadline-nya 16 Mei. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka juga, itu tapi udah lewat deadline-nya April 2022. Wira Desa yang terkait dengan KKN gitu ya, jadi ini udah daftarnya Mei. Sosialisasi, oh ini belum ada, yang 2022 saya belum dapat, jadi masih saya tampilkan 2021. Mungkin persiapan bulan Mei, persiapan bulan Mei 2022. Terus kampus mengajar, ini tahun lalu pendaftarannya, berarti untuk tahun depan pendaftarannya sampai Desember 2022. Kemudian PKM, ini alhamdulillah sudah terlaksana ya. Saya lihat sudah, kalau nggak salah 5 atau 6 dari Prodi yang mengajukan proposal PKM. Itu kemarin 31 Maret deadline-nya. Terus ada juga program bantuan modal usaha terkait dengan kewirausahaan. Ada modal mikro, ada kegiatan berwirausaha dengan program kewirausahaan. Nah, ini sangat menarik ya. Kalau yang tertarik dengan kewirausahaan, kalau sudah di prodi sudah ada program kewirausahaan, terus di fakultas ada, di universitas ada, di Kemenristek juga ada. Jadi ini kalau dimanfaatkan aja pendanaan dari masing-masing unit lembaga. Oke. Nah, mungkin sedikit sharing, ada 2 kegiatan Kemenristek yang didukung penuh oleh universitas. Jadi yang pertama adalah PKM, kemudian PMW. Nah, ini selalu dilaksanakan secara terpusat di universitas. Meskipun kalau PMW ada seleksi ini ya, seleksi fakultas. Kalau yang dulu ada juga PKM di fakultas, tapi kita langsung terpusat aja di ini ya, Sapu Jagat kemarin yang ikut itu langsung di universitas berapa tahap kemarin untuk pengumpulan proposal PKM. Kemudian, nah ini ada beberapa jenis lomba ya. Yang pertama ada perancangan dan pengembangan produk. Nah ini dulu kita Discomfort pernah ikut, tapi belum lolos ya, masih mini proposal 2 tim 2019. Yang sekarang saya belum tahu tanggal daftarnya. Kemudian ada Discomfort sudah lewat kalau nggak salah awal April kemarin pendaftarannya, jadi mungkin udah nggak bisa. Tapi yang Chronix itu pendaftaran terakhir hari ini. Kalau ada yang mau ikut, saya langsung dukung penuh. Kalau hari ini, kalau ada yang mau mendaftar, saya langsung hubungi saya aja. Kemudian update ini saya belum lihat tahun-tahun ini kayaknya belum terlaksana lagi ya, karena kemarin lombanya Asia Pasifik dan dia offline. Tahun ini saya belum lihat juga ada apa enggak. Kemudian ada Indisco ya dari Undip. Ini deadline-nya belum ada, saya belum lihat, tapi topiknya sudah ada tentang traveling, kalau nggak salah produk traveling, mau dilihat, mungkin kita lihat nanti habis Lebaran, sudah ada info lebih lanjut untuk submit proposalnya kapan. Oke, terus, nah biasanya ada kegiatan ergocamp, jadi perancangan yang mempertimbangkan desain ergonominya. Nah itu 3 tahun berturut-turut kita ikut, alhamdulillah kita sempat juara juga tahun 2019. Namun untuk tahun sekarang, karena saya juga kebetulan di pengurus ya, jadi paham ada perubahan organisasi di PEI. Nah ini belum, jadi yang sekarang belum terlaksana. Terus ada juga WIY ya, alhamdulillah tahun 2020 timnya bisa lolos proposal, tahun 2021 lolos jadi peringkat bronze. Nah ini sangat luar biasa menurut saya. Terus ada juga poster-poster lomba K3, ada lomba mungkin lainnya ya, infografis. Ini juga menarik. Yang kemarin sempat satu kelas saya paksa bikin poster ya, atau waktu mata kuliah K3, tapi yang kesini saya belum laksanakan lagi, mungkin ke depan akan seperti itu. Saya lihat dulu lombanya. Terus lomba poster infografis juga masuk 10 besar kemarin, alhamdulillah. Nah, terus yang lainnya. Kalau tadi perancangan produk, yang ini cerdas cermat. Jadi bidang teknik industri, tapi dia kayak kalian kuis lah ya di kelas gitu. Nah yang pertama Industrial Challenge. Nah ini deadline-nya sudah bisa mendaftar ya, tanggal 15 April sampai 16 Mei.
Jadi yang mau ikut segera hubungi himpunan, nanti koordinasi sama saya untuk pembimbingnya. Bisa langsung aja bikin tim, langsung kita tentukan pembimbing, nanti tinggal jalan. Terus ada juga Constraint 2022, ini sudah lewat ya, deadline-nya sebelum tahunnya. Jadi kalau nanti mau ikut Constraint 2023, daftarnya di sekitar November, Desember 2022. Kemudian ada IECOM yang dulu saya pernah ikuti, dia per 2 tahun sayangnya. Jadi kalau tahun ini sudah terlaksana, 2 tahun lagi baru terlaksana lagi gitu. Kemudian ini ada yang saya kelewat ternyata ya, kompetisi rekayasa kualitas baru banget tutup pendaftarannya gitu ya, baru Januari sampai 2 Februari kemarin. Jadi pendaftarannya mungkin Desember ya. Ini saya baru tahu kalau ada lagi karena berapa tahun sebelumnya nggak jalan ya karena COVID mungkin. Jadi ini saya kelewat ya, semoga tahun depan masih ada. Ini juga masuk kemarin sudah masuk runner up semifinal kakak kelasmu ya yang ISTI dan lainnya. Itu alhamdulillah. Oke, terus yang lain. Nah, ini yang dari himpunan ke saya ya. Jadi ada beberapa lomba juga, workshop, industrial workshop. Ini yang ikut, yang Abi dan Yogi ikuti ya kemarin internasional. Yang sekarang belum ada timeline-nya, tapi sudah ada topiknya. Yang mereka angkat yaitu supply chain instability. Itu mungkin kita lihat nanti bulan Mei sudah ada prosedur pendaftarannya bagaimana. Terus ada juga LKTI yang kemarin sudah masuk semifinal. Terus yang ini dari himpunan ya, nih kegiatannya yang di Katulistiwa itu pendaftarannya 1 Mei. Ini mungkin tolong diperhatikan ya dari panitia, kalau ada yang mau daftar silahkan diinformasikan. Kemudian ada Nesco UGM juga. Nah ini ada yang paper competition dan electricity innovation. Kalau electricity tanggal 1, kalau dia paper competition itu 2000 tanggal 25 April ini. Nah, ini mohon diperhatikan kalau yang mau ikut. Yang terakhir ada apa ini? EG, sayangnya dia sudah lewat ini deadline tanggal 15 April. Mungkin bisa diganti nanti dari himpunan untuk list lombanya yang kita akan ikuti. Kemudian ada juga lomba karya ilmiah yang saya diminta tolong infokan, ini dari himpunan juga ada. Jadi ada Ergo Competition, ini terakhir pendaftaran 14 Mei. Terus ada LKTI Evolve, itu tanggal 15 Mei, dan ISEC. ISEC ini juga sama kayak ini ya, IECOM, jadi ada permasalahan yang akan diangkat, terus disuruh kita memberikan solusi, memberikan perancangan solusi seperti apa. Dan ini deadline ini belum ada ya, dari topik belum ada, mungkin sekitar Mei baru diinfokan. Kemudian ada lomba yang Wijaya Kusuma Esai, itu terakhir tanggal 9 Mei. Oke, terus yang dari himpunan ada beberapa yang mungkin saya highlight ya, karena mungkin deadline-nya sudah lewat, dan kita anak S1 ya, ada di kalau yang Vokafest itu harus diperhatikan apakah dia hanya untuk anak D3 lombanya atau mungkin SMA. Jadi kalau saya sih Vokafest ini kurang sesuai ya karena dia kayaknya vokasi. Nah, kita beda satu dengan D3 dan D4. Kemudian ada info ini ya, ISTIK UPH, ini saya lihat di websitenya tidak ada informasi akan dilaksanakan tahun ini. Jadi mungkin ini bisa diganti. Terus lomba UX design ini sudah lewat Maret 2022, kemudian ada kompetitif programming. Kalau memang ada teman-teman yang tertarik dengan programming nggak masalah. Cuman saya sarankan untuk pendanaan, untuk akses pendanaan sebaiknya yang ke teknik industrian atau yang secara umum LKTI. Oke, terus nah tadi sudah ada desain produk, sudah ada cerdas cermat, sudah ada makalah. Yang ini adalah makalah ya dari seminar nasional, seminar internasional, makalah yang dihasilkan dari hasil penelitian mahasiswa. Misalnya, kalau teman-teman kakak kelasmu sudah ngerasain ya, yang KP, yang sudah KP selesai, atau yang habis lomba bikin paper, atau yang tugas akhir, mereka diminta untuk membuat paper, membuat jurnal bisa, membuat makalah bisa. Dan makalah-makalah itu sayang kalau cuma jadi laporan aja, taruh di perpus gitu kan, nggak ada yang baca. Nah, kami membuat supaya kalau luaran dari kerja praktek bisa jurnal, bisa seminar. Kalau tugas akhir harus jurnal gitu. Nah, itu bisa dijadikan
makalah ya untuk dimasukkan di seminar nasional. Kita presentasikan secara nasional, kemudian nanti dari penilaian tim, dari penilaian panitia apakah kita best paper apa tidak gitu. Nah, kemarin alhamdulillah 2018 makalah terbaik, 2019 best presenter, 2019 best paper. Nah, ini kan apa ya? Dari KP dan TA pun bisa bermanfaat gitu, bisa apa ya? Prestasi kalian itu ada hasil kerja keras kalian untuk mengerjakan laporan. Ya, dan satu poin sendiri ya, luaran atau publikasi dari mahasiswa itu satu poin sendiri di akreditasi. Nah, sudah prestasi akademik. Nah, sekarang lomba-lomba non akademik apa saja? JJ, saya masih connect gak ya? Masih, Ibu. Halo, JJ. Halo, panitia. Saya connect gak ya? Ini low connection tadi. Iya, masih, Bu. Cuma agak sedikit putus-putus. Halo. Masih ya? Oke, sudah masuk lagi ya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang masuk ke non-akademik, tadi sudah ya akademik, sekarang non-akademik. Saya lihat sudah banyak ya, ada yang pencaksilat, ada yang tek. Oke, bentar. Saya koneksinya agak ini memang. Sekarang sudah atau masih? Masih. Iya, masih sedikit putus-putus, Ibu. Halo, adik-adik, maaf. Tadi disconnect. Sudah masuk? Masuk, Ibu. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Non-akademik, saya lihat sudah banyak yang ikut. Di UKM juga saya lihat banyak ya, dari yang Mapala, yang terus yang perlombaan dari tenis, basket, terus sepak bola, pencaksilat, macam-macam. Nah, mungkin yang saya belum punya adalah datanya. Jadi teman-teman yang ikut lomba non-akademik ini siapa aja, itu saya belum, dan ikut UKM itu siapa aja, itu saya belum punya. Jadi mungkin nggak maksimal ya datanya. Nah, ini dari tingkat universitas itu ada lomba seni senasional ya, jadi tingkat universitas ada seleksi, terus nanti yang lolos di tingkat universitas disambung ke universitas gitu, dikirim ke nasional, sorry, di ke nasional. Cuman yang tahun ini saya kelewat, baru dapat info ternyata sudah terlaksana bulan Maret. Ada yang ikut nggak ya? Kalau misalnya ikut boleh infonya nanti ya ke saya. Nah, terus yang lain ada Pilmapres. Nah, Pilmapres ini sebenarnya antara akademik non akademik ya. Jadi yang ikut Pilmapres itu harus orang-orang yang sudah punya prestasi, baik di lomba, berbahasa Inggrisnya bagaimana, terus macam-macam ya. Tapi dia selama pelaksanaan Pilmapres juga diminta untuk membuat makalah gitu. Jadi gabungan lah ya, akademik dan non akademik gitu. Terus ada juga ini saya belum ganti ya, masih yang slide yang lalu. Jadi ada English Fest, Futsal Land, bikin video, terus ikut e-sport ini sebenarnya masih banyak banget lomba yang kalian bisa ikuti sesuai dengan minat teman-teman. Ada yang suka mungkin video editing, silahkan ikut lomba video gitu. Yang suka gaming, silahkan ikut yang gaming. Cuman tolong diinfokan ke himpunan atau ke saya, jadi kita bisa dukung dari segi pembimbing dan ini ya pendanaan.
Terus, nah kompetisi itu banyak banget ya. Jadi nanti saya minta tolong, mungkin saya akan share di grup masing-masing angkatan. Saya minta tolong masukannya. Sebenarnya 2021 itu sudah ada nggak sih pengalaman lomba atau mungkin gara-gara hal tertentu kalian nggak jadi ikut lomba misalnya. Jadi harapannya dengan masukan yang ada di sini saya bisa perbaiki saya dan himpunan bisa perbaiki untuk pelaksanaan yang selama tahun 2022. Oke. Nah, untuk mengikuti perlombaan, gimana caranya? Cari tahu dulu lombanya, kompetisinya apa, mau detailnya gimana, kapan daftarnya, tentang apa, butuhnya apa, itu cari tahu dulu. Setelah itu dengan HMTI koordinasi, ini masuk nggak sih ke prioritas lombanya HMTI, bisa nggak sih didanai gitu kan. Kalau nggak bisa, bisa ke saya. Kalau tahun ini, alhamdulillah dana HMTI, lomba HMTI dan lomba fakultas itu terpisah. Jadi kalau dari HMTI pakai dana HMTI, dari saya pakai dana fakultas. Nah ini dananya lebih banyak untuk perlombaan. Jadi monggo, kalau yang mau lewat himpunan silakan, kalau nggak ada di himpunan atau gimana nanti bisa ke saya gitu. Sama-sama bikin proposal nanti semoga bisa lolos pendanaannya. Sudah jelas lombanya apa? Ada topik di situ. Coba hubungin calon dosen pembimbing lomba. Siapa yang kira-kira topiknya dosen tersebut ya untuk lihat dosen pembimbing atau apa ya topik atau bidang kajian dosen pembimbing bisa lihat di YouTube ya. Saya sudah upload itu tentang pengenalan laboratorium. Kemudian kalau dosen setuju, tinggal infokan ke saya, nanti saya buatkan surat tugas dosennya, nanti mulai bimbingan. Kalau tidak, berarti minta cari dosen pembimbing lain yang kira-kira bisa membimbing kalian, atau enggak langsung ke saya aja, nanti saya coba tanyakan ke dosen yang terkait, bisa dijadikan pembimbing. Kalau sudah selesai ikut lomba, jangan lupa membuat laporan ya, karena semua anggaran harus ada laporan pelaksanaan. Oke, poin penting, ide-ide remeh tolong jangan disepelekan. Mungkin kalian cuman komentar-komentar aja, tapi komentar kalian itu bisa jadi ide untuk orang lain sebenarnya, gitu kan. Daripada buat orang lain ya buat kita aja idenya. Kemudian banyak membaca dan mencari ide. Jadi saya banyak belajar dari Instagram, YouTube, FB dan lainnya. Nggak cuma dari webinar ya. Dari Instagram saya lihat desain-desain produk itu wah cantik-cantik dan apa ya unik-unik gitu. Dan di YouTube juga sudah banyak apa ya pembelajaran ya, nggak cuman apa ya ide-ide aja, tapi juga misalnya mau belajar programming, mau belajar apapun sudah bisa di YouTube gitu dan gratis kan. Tinggal kuota aja sih. Terus, aktif di komunitas, kalau memang suka fotografi ya ikut komunitas fotografi meskipun belum ikut secara langsung tapi kalian bisa mulai belajarnya dulu gitu kan. Nah kalau bidang kebidangan mungkin bisa HMTI, IMTI dari tingkat Jateng dan nasional, kemudian komunitas-komunitas lain, dan UKM. Terus, teknologi jangan di ini ya, kita ke depannya itu orang makin canggih menggunakan teknologi. Jadi paling tidak kita sudah bisa apa ya, teknologi itu sudah kita pahami dan sudah kita kuasai. Karena salah satu poin penting saat kita diskusi dengan industri dan alumni itu Excel adalah kemampuan wajib setiap pekerja baru gitu. Jadi tolong Excel itu ditingkatkan kemampuannya. Terus motivasi diri. Kalau kita mau ikut lomba silahkan, mungkin dari yang lokal dulu, terus nasional, terus internasional, atau enggak langsung dulu coba aja dulu kita masuk ke ikut lomba gitu. Oke, terus perencanaan. Kalau kita selama waktu kecil, saya ingat banget ditanya, "Kamu mau jadi apa nanti?" Gitu kan. Nah, kalau sekarang saya dulu mungkin gampang ya, mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur. Nah, tapi kalau sekarang, semakin kita, tambah usia tuh semakin membayangkan, "Oh ternyata nggak gampang ya jadi insinyur." Jadi dulu kita bisa pikirkan jauh banget, tapi belum tahu langkah-langkahnya gimana. Nah, alhamdulillah saya sekarang jadi insinyur, jadi saya sudah sampai ya ke visioner saya. Tapi di situ saya lihat dulu, oh kalau saya mau jadi insinyur, saya harus lulus di teknik gitu kan. Kalau saya mau lulus di teknik, cek lagi jangka pendeknya saya harus masuk IPA gitu kan. Nah, nanti kalian ke depan seperti apa gitu. Kalian punya tujuan yang jauh, terus yang jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa. Kalau orang yang wajar ya, kalau sekarang kalian sudah anak S1, kalian nanti ke depan mau bekerja di
tempat kerja yang nasional atau multinasional atau ya apa ya, yang perusahaan BUMN misalnya. Nah, apa yang kalian lakukan ke depannya? Kalau kemarin sudah masuk IPA, sekarang sudah bekerja, sudah di S1 ya, nanti lulus S1 terus gimana gitu kan? Mau kerja di BUMN, kebutuhannya di BUMN itu seperti apa? Harus kita tahu gitu, harus kita pelajari ke depannya. Kemudian orang-orang yang SKS ya, Setin Kebut Semalam, yang tugasnya minggu depan dikerjainnya baru H- atau J-10 gitu, J-1 malah baru diupload hari itu juga. Nah, ini orang-orang hari esok. Jadi, nah ini orang-orang hari esok mungkin nggak masalah ya. Saya surprise dengan ini ya videonya Panji Pragiwaksono. Kita mungkin nggak mau berpikir terlalu jauh dulu, yang terlalu mengangan-angan. Oke, kita pikir hari ini saya pagi ini mau lari pagi. Ah, tuh kok males ya. Tapi coba dulu lah, bangun dulu, bangun dulu. Terus ya, oh ya mau berangkat kok males ya. Udah pakai sepatu dulu, pakai sepatu dulu. Kalau enggak nanti udahlah berangkat dulu, berangkat dulu. Akhirnya terlaksana gitu. Jadi kita hal-hal kecil tapi kita semua laksanakan. Nah, yang perlu sekarang kita pikirkan adalah ke depannya. Kita mau ngapain sih? Oke, lulus dulu. Oke, lulus dulu. Terus nanti kita mau kerja atau mau wirausaha gitu kan. Berarti orang-orang hari esok mulai sebaiknya mempertimbangkan untuk ke depannya yang jangka jangka menengahnya seperti apa. Kalau memang tidak bisa jangka panjang. Karena sekarang kalau kalian lihat, orang-orang yang punya, eee, apa ya, misalnya Pak Nadiem lah ya, dia bekerja membuat program, beliau kan pasti nggak ada bayangan ya jadi menteri gitu. Tapi dengan dia membuat program, dia punya perusahaan, dia jadi CEO, dia punya perusahaan multinasional, akhirnya jadi kementerian. Nah, ini kan agak unik kalau menurut saya. Nah, ini apa ya, kita nggak bisa lagi, hanya membayangkan kita bekerja untuk satu bidang gitu. Jadi sebaiknya kita punya pengalaman yang luas dan pasti, ada niatan Tuhan yang lebih baik. Kita kita hanya mempersiapkan aja, pasti ada jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan. Mungkin seperti itu ya. Selamat berpartisipasi, selamat berprestasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani atas pemaparan materinya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke acara kita yang selanjutnya, yaitu pemaparan dari guest kita pada pagi hari ini. Mungkin kita udah spek-spek dari awal, kalau guest kita hari ini ada 3 orang. Yang pertama itu ada Mas Yogi Purnomo, mahasiswa aktif tahun 2018 yang pernah mengikuti Lomba Industrial Workshop UGM pada tahun 2020 dan menjadi juara favorit. Untuk itu, aku mau sapa dulu nih dari Mas Yogi. Apakah berada di room saat ini? Halo Mas Yogi. Jadi, apakah suaranya sudah terdengar? Oke, terdengar Mas Yogi. Gimana kabarnya Mas Yogi? Alhamdulillah. Baik, Oke, untuk kesibukannya sekarang apa nih Mas Yogi? untuk saat ini masih proses penyusunan tugas akhir sama mengikuti kurs. Oke, untuk itu mungkin untuk Mas Yogi boleh langsung pemaparan untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zizi. Selamat pagi Ibu Rani. Selamat pagi teman-teman mahasiswa industri. Apa kabar semuanya? Sehat. Semua yang ada di sini dalam keadaan sehat. Ya, amin. Kenalin, aku Yogi Purnomo dari 2018. Di sini saya coba sharing terkait dengan pengalaman perlombaan selama saya berkuliah sebagai seorang teknik industri Universitas Jenderal Sudirman. Disclaimer bahwa saya di sini tidak begitu banyak memilih perlombaan, tapi saya coba untuk sharing terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di perlombaan. Jadi sebelumnya materi yang ini sangat bagus sekali. Semoga teman-teman bisa memahami dan termotivasi untuk mengikuti itu. Jadi kalau awal dari perlombaan, saya ini fokusnya di semester 4 ya. Jadi di semester 4 ini saya mengikuti beberapa perlombaan kayak misalkan competition from home yang diselenggarakan oleh UGM,
Ini perlombanya itu mengenai desain poster. Alhamdulillah kebetulan saya belum diberikan kesempatan juara. Kemudian lomba desain poster yang diselenggarakan oleh Kemdikbud tahun 2020 bulan April, dan alhamdulillah juga saya belum diberikan kesempatan juara. Kemudian selanjutnya lomba online esai yang diselenggarakan oleh Innova tahun 2020 bulan Mei, dan alhamdulillah juga belum diberikan kesempatan juga. Nah, selanjutnya ada perlombaan yang namanya ErgoCamp. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rani. ErgoCamp ini lomba yang sangat bergengsi untuk bidang keteknik jurusan, terutama di ergonomi. Nah, kebetulan jadi sebagai seorang mahasiswa asisten laboratorium teknik industri ini diwajibkan untuk mengikuti perlombaan ErgoCamp. Kebetulan Bu Rani ini sebagai ketua laboratorium teknik industri sekaligus sebagai dosen pendamping pada saat perlombaan. Kami di situ ada 2 tim yang sebagai delegasi, dan alhamdulillah kedua-duanya belum mendapatkan juara. Nah, lombanya ini kurang lebih ada 3, itu artikel poster, kemudian TikTok, dan vlog YouTube. Ini yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, namun penyelenggaranya itu dari PEI atau Persatuan Ergonomi Indonesia, Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Kemudian selanjutnya lomba kompetensi perolehan ilmiah mahasiswa. Nah, jadi dulu itu tahun 2020 ada lomba PIM yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik. Di tingkat jurusan saya alhamdulillah juara 1 dengan tim, ada saya, kemudian Mas Abimayu dan Mbak Ambar, juara 1 di tingkat jurusan. Kemudian di tingkat fakultas kami mewakili sebagai jurusan teknik industri, alhamdulillah juara 3 sebagai perwakilan teknik. Nah, selanjutnya ini lomba bergengsi lagi. Tadi sudah sempat disinggung sama Ibu Ranti, yaitu lomba white paper competition Industrial Workshop 2020. Nah, lomba ini pada saat itu temanya terkait dengan building sustainable development. Jadi bagaimana sih kita membangun yang berkelanjutan. Nah, kebetulan kami pada saat itu membuat suatu proyek membuat alat pemilahan sampah secara otomatis. Jadi permasalahannya itu terkadang kita melihat bahwa sampah ini tanpa ada pemilihan secara otomatis, terutama di pengolahan industri persampahan. Nah, itu kami angkat permasalahan itu dan diberikan solusinya. Jadi lomba ini white paper. White paper ini berbeda dengan artikel pada umumnya. White paper ini kurang lebih bagaimana sih kita memberikan sebuah solusi berdasarkan permasalahan yang ada dengan based on proyek. Kemudian proyeknya sudah ada, kemudian kami menyusun. Nah, perlombaan ini cukup panjang juga, sekitar 6 bulan. Jadi cukup menguras tenaga, waktu, dan energi pemikiran. Cukup capek lah bisa dibilang. Jadi mulai dari abstrak, dan di bulan Juni-Juli, kemudian alhamdulillah di bulan Agustus kami tidak menyangka lolos masuk ke tahap full white paper. Full white paper ini sekitar Agustus sampai September kami menyusun full white paper. Jadi disclaimer bahwa di sini kami tim ini sebelumnya belum menghubungi dosen, karena jujur aja kalau kami mengikuti perlombaan ini, tim kami kurang pede kalau menghubungi dosen gitu. Jadi kalau belum masuk ke atau belum lolos atau belum masuk ke 10 besar ini, kami belum menghubungi. Kalau sudah masuk, kami menghubungi dosen agar bisa lebih terarah. Tapi jangan ditiru ya buat teman lain. Kalau bisa dari awal keterlibatan dosen ini harus mengikuti peran penting gitu sebagai dosen pendamping. Nah, kemudian Agustus full white paper, kemudian submit,
Kemudian alhamdulillah di Oktober kami tidak menyangka masuk ke 10 besar finalis. Nah, di finalis ini ada 10 tim dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Kemudian Oktober registrasi ulang, lalu 25 Oktober 2020 kami mengikuti technical meeting. Jadi perlombaan ini tuh ada 2 jenisnya. Jadi pertama itu ide kita yang diajukan berdasarkan base proyek kita yang kita buat. Kemudian ya setelah technical meeting itu nanti diberikan case study lagi dari penyelenggaranya berdasarkan permasalahan perusahaan. Kebetulan pada saat itu perusahaannya itu Ailes Power. Ini perusahaan yang memproduksi bahan bakar energi yang ramah lingkungan sebagai pengganti batu bara. Jadi kayak misalkan limbah pohon, limbah tanaman itu dipadatkan sepadatnya sampai kerapatan kecil. Kemudian nantinya produk ini dijadikan sebagai bahan bakar. Kemudian setelah mendapatkan studi case-nya, kami coba diskusi dengan dosen. Kebetulan ada 3 dosen, ada Bu Rani, Pak Katon, dan Pak Payudi. Kami sangat bersyukur pada saat itu dibimbing sama 3 dosen sekaligus. Kemudian setelah dibimbing, setelah banyak diberikan masukan oleh dosen, setelah itu kami presentasi. Nah, presentasi alhamdulillah lancar. Di perlombaan ini alhamdulillah walaupun kami nggak juara 1, juara 2, juara 3, tapi kami masuk dalam juara tim favorit. Cukup banyak pengalaman juga di perlombaan ini. Mungkin teman-teman bisa mengikuti perlombaan ini. Challenging banget sih perlombaan ini, 6 bulan dari awal sampai akhir harus kita selesaikan sampai studi case-nya. Kemudian lomba selanjutnya yang pernah saya ikuti itu lomba mahasiswa nasional Fakultas Teknik dari Universitas Esa Unggul. Ini lombanya ini hampir sama seperti Ergocamp, cuman pembuatan poster yang kaitannya dengan ergonomi. Jadi pada saat itu temanya itu berkaitan dengan COVID-19, bagaimana sih ergonomi memberikan suatu solusi untuk COVID-19. Nah, alhamdulillah pada saat itu saya belum diberikan juara. Kemudian setelah itu lomba Filmapres, kebetulan saya salah satu mahasiswa yang terpilih yang menjadi perwakilan. Yang pertama itu saya mengikuti perlombaan tingkat jurusan dan alhamdulillah saya disarankan untuk menuju tingkat selanjutnya, tingkat fakultas di jurusan juara 1, Filmapres. Kemudian di tingkat fakultas ini, alhamdulillah saya juara 2 di tingkat fakultas. Namun saya tidak bisa mewakili mahasiswa berprestasi tingkat fakultas teknik. Lombanya ini apa yang dikatakan tadi Bu Rani, lombanya terkait dengan karya tulis ilmiah atau KTI. Jadi ada berapa ya? Ada 3 macam atau 4 macam penilaian. Yang pertama KTI-nya, kedua prestasi, yang ketiga kalau nggak salah bahasa Inggris, yang keempat IPK kalau nggak salah. Nah jadi 4 kategori itu menjadi salah satu kategori penilaian penting buat perlombaan Filmapres. Oh ya, pada saat itu saya membuat suatu desain inovasi. Kebetulan temanya mengenai sustainable kembali ya. Pada saat itu tuh gencar-gencarnya yang namanya sustainable. Kebetulan saya memilih salah satu dari 17 SDGs, yaitu kesetaraan. Terus saya membuat produk redesign cutting board atau talenan yang digunakan oleh penyandang tunadaksa. Bagaimana penyandang tunadaksa atau yang memiliki lahan satu
itu menggunakan talenan agar lebih mudah dan tidak mengalami kecelakaan. Mungkin itu aja sih yang saya share mengenai perlombaan, karena terkait dengan perlombaan sudah banyak banget dijelasin sama Ibu Rani, sudah sangat jelas sekali, sangat bagus sekali. Ada contoh-contohnya perlombaan, terus ada data-data perlombaan, kemudian prosedur perlombaan seperti apa, terus membangun ide seperti apa, sudah dijelaskan sama. Mungkin itu aja Mbak Cici, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih kepada Mas Agung atas pemaparannya. Mungkin kita bisa lanjut ya ke case kita yang kedua, yaitu ada Mas Agung Prasetyo, mahasiswa aktif tahun 2019 yang pernah mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional UMS. Untuk itu aku menyapa dulu nih dari Mas Agung, apakah berada di room? Halo Mas Agung. Suara ya? Oke, masuk Mas Agung, cuman agak sedikit putus-putus suaranya. Sekarang masih putus-putus nggak ya? Sorry. Oke, sudah jelas Mas Agung. Oke, mungkin boleh langsung saja Mas Agung untuk pemaparannya. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaraku nanti nggak terlalu aneh ya, nggak terlalu putus-putus, karena kebetulan agak lumayan susah. Selamat pagi serta show MTI ya hari ini. Sebelum saya sharing, mungkin saya ceritakan terlebih dahulu. Sebenarnya saya pribadi agak lumayan kaget ya pas di panitia terkait dengan perlombaan, karena jujur saya pribadi masih sedikit insecure ya gitu dari peserta-peserta, dari tamu-tamu yang lain gitu, ada Mas Yogi dan ada Mbak Dia gitu ya, istilahnya sih di atas saya terkait dengan pengalaman dan sebagainya. Tapi kalau kan yang saya share ini bakal sedikit-sedikit membantu membuka pemikiran teman-teman teknik industri semua terkait dengan adanya perubahan ini. Ya, yang seperti yang disampaikan oleh Gigi tadi, saya pernah ada pengalaman lomba di LKTI tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kebetulan tergabung dalam timnya Mbak Dea dan Dewi dari angkatan 2019 semua. Mungkin sebelum ke teknis lombanya, saya ceritakan terlebih dahulu asal-usul gimana kita bisa mengikuti lomba tersebut. Awalnya memang dari saya pribadi mikir gitu, saya sebagai mahasiswa apakah hanya sekedar jago di kandang doang ya, maksudnya akademik, oke lah, mungkin akademik agak lumayan bagus di organisasi dan lain sebagainya, agak lumayan terlihat, tapi untuk yang lainnya saya masih belum ada pengalaman. Nah, kebetulan ketemu sama teman-teman saya yang istilahnya ambis dalam tanda kutip ya, ada Dewi dan Dea, dan mereka juga memikirkan hal yang sama gitu. Ini kita ada kesempatan mengikuti lomba dan juga ada pendanaan juga dari pihak fakultas dan juga pihak jurusan. Kenapa kita tidak memanfaatkan itu gitu? Untuk step-stepnya sendiri, yang pertama niat dulu ya. Kita bertiga itu sebenarnya niat dulu terkait dengan nanti mau ke lomba apapun ya udah berjalan aja dulu, yang penting niat dulu. Kemudian yang kedua ada cari informasi lomba terlebih dahulu gitu. Karena jujur ya, makin ke sini itu sih yang saya lihat di media sosial apalagi Instagram, lomba itu sudah kayak apa ya, marketplace gitu ya, udah banyak banget lomba yang bisa kalian ikuti.
bahkan yang sudah spesifik banget kayak misalkan cerita pendek atau enggak temanya itu udah spesifik banget yang kayak ergonomi untuk teman-teman tunanetra dan sebagainya itu kan udah spesifik banget. Jadi sudah sangat apa ya, banyak kesempatan yang bisa diikuti oleh teman-teman terkait adanya perlombaan ini gitu. Setelah mencari lomba, kebetulan ada yang satu lomba yang kami bertiga itu agak lumayan tertarik gitu. Ada prosesnya agak lumayan gampang, hanya awal menyusun abstrak dan sebagainya, nanti ada full papernya. Jadi kami bertiga memutuskan untuk mengikuti perlombaan ini. Ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada teknisinya itu menyelenggarakan lomba LKTI nasional. Awalnya memang dari kita sendiri itu nggak terlalu expect bakal berbicara banyak di lomba tersebut gitu. Ada seperti biasa di tahap awal ada tahap seleksi abstrak, kami bertiga menyusun. Kebetulan kami itu mengusung karya itu bagaimana mendesain sebuah lift, atau kita itu fokusnya di industri manufakturnya, di mana mendesain sebuah lift itu yang menggunakan sensor suara sebagai petunjuk kerjanya gitu, melalui penerapan IoT di dalamnya. Alhamdulillah direspon baik oleh teman-teman panitia perlombaan dan alhamdulillah lolos di tahap full paper. Paper kita agak lumayan ada banyak hambatan ya, karena kebetulan kita bertiga agak lumayan sibuk, jadi agak lumayan susah. Dan jujur saya pribadi masih belum maksimal untuk menyusun paper tersebut, tapi alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk mengikuti ke tahap selanjutnya, ada di tahap final gitu. Kita menyusun presentasi, kita melakukan presentasi di babak final, dan alhamdulillah masih belum diberikan kesempatan untuk berbicara lebih banyak gitu. Jadi hanya mentok di tahap 10 besar untuk di lomba tersebut. Mungkin yang perlu saya sampaikan bahwasanya mengikuti lomba itu bukan hanya ajang untuk pamer ya. Seperti yang sudah dikatakan atau disampaikan oleh Bu Rani tadi, kalau lomba itu kan bukan hanya melatih akademik kita gitu. Lomba itu bisa juga kita melatih banyak banget nilai-nilai di dalamnya gitu, nilai problem solving lah, critical thinking lah sebetulnya yang saya sampaikan. Dan saya pun bersyukur bisa mengikuti perlombaan tersebut dan diberikan kesempatan untuk mengikuti ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Mungkin buat teman-teman semuanya yang masih mager untuk mengikuti lomba-lomba kayak gini, memang saya pun awalnya memang agak lumayan mager ya. Tapi alhamdulillah dapat teman kelompok yang agak lumayan bagus, saling mendukung, saling support. Jadi untuk mengikuti perlombaan tetap bisa dilaksanakan gitu. Mungkin motivasi ya, mungkin kalau misalnya bicara motivasi itu yang pertama sudah saya sampaikan tadi ya, terkait dengan pride dalam diri saya pribadi gitu. Karena akademik mungkin di jurusan lah udah agak lumayan bagus menurut saya pribadi. Tapi kalau untuk keluar kayak masih belum kelihatan banget ya, apalagi jurusan kita masih jurusan baru, dan rasa-rasa pengen membawa nama keluar itu agak lumayan gede di pihak saya pribadi. Jadi itu bisa menjadikan motivasi di diri saya pribadi terkait perlombaan. Kemudian untuk hambatannya, bicara motivasi dan hambatan, mungkin banyak hambatan ya, hambatan penting adalah yang paling menurut saya agak lumayan susah adalah memunculkan ide tersebut gitu. Dan adanya teman kelompok yang bisa bareng-bareng brainstorming, bareng-bareng diskusi itu agak lumayan bermanfaat lah bagi kita semua untuk memunculkan ide tersebut.
Kemudian benefitnya udah banyak banget ya, mungkin nggak usah saya sampaikan kalau benefit sendiri, meningkatkan kompetensi dan sebagainya itu salah satu benefit yang bisa teman-teman raih gitu apabila mengikuti perlombaan. Kemudian terkait dengan sebenarnya ada mungkin seperti ya. Jadi agak lumayan kurang pede kalau misalkan mau menyampaikan ke pihak dosen apabila saya mengikuti lomba, karena jujur ide saya pun waktu masih maba agak lumayan aneh gitu ya, aneh kutip lah. Dan saya pribadi agak lumayan mau menyampaikan ke dosen, tapi ya memang itu wajar kali ya mungkin untuk teman-teman maba gitu ya. Apalagi waktu itu saya masih semester 2 dengan ilmu yang secetek itu, memunculkan ide tersebut agak lumayan aneh sih saya pribadi. Dan ya hasilnya ya nggak dapat berbicara banyak gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang masih baru, menurut saya agak apa ya, jangan kayak saya gitu loh. Kalian ada ide apapun, jangan takut sama ide kalian. Kalian harus pede, harus sampaikan ke ya minimal ke teman-teman kalian dulu gitu loh. Pasti kan ada masukan, ada bimbingan dan sebagainya. Mungkin bisa ceritakan ke dosen-dosen yang sesuai dengan kemampuan dan penjurusannya gitu loh. Ide kalian yang udah lumayan bagus dan didukung sama orang-orang yang lebih tahu dan lebih ahli dalam bidangnya akan memunculkan ide akhir yang istilahnya akan lebih jauh lebih bagus. Jadi untuk teman-teman yang masih baru, jangan takut, jangan seperti saya yang masih dulu ya. Dan saya yakin teknik industri Unsut akan sangat membantu dalam hal adanya perlombaan dan sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf saya. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Agung Prasetyo atas pemaparan materinya. Mungkin kita bisa lanjut ke acara kita selanjutnya. Di sini ada guest kita yang terakhir, yaitu Mbak Eva Pramudaya, mahasiswa aktif tahun 2019, yang pernah mengikuti lomba World Young Inventors Exhibition. Untuk itu, saya menyapa dulu nih Mbak Eva Pramudaya, apakah berada di room pada saat ini? Halo, aku ada di room. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Dea, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk kesibukannya sekarang apa nih Mbak Eva? Lagi bikin revisi laporan kerja praktek sih. Oke, mungkin untuk pemaparan materinya bisa langsung saja Mbak Eva. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Oke, makasih Jeje. Sama kayak Mas Yogi, sama kayak Agung juga, aku mau kasih tahu pengalaman aku ikut lomba. Aku waktu 2019 itu kan masih awal-awal maba. Itu lombanya masih offline, sedangkan semenjak awal 2020 itu offline. Jadi kalau pengalaman aku yang waktu offline itu awal maba, habis ospek dari pusat itu kan ada ospek fakultas sama jurusan. Nah, aku ikut lomba itu setelah menjalani ospek jadi jurusan. Karena apa? Dari jurusan kan dia kan ngeluarin tuh HMT itu kayak gimana, R&D itu apa. Dari situ aku tahu web buat MT itu apa. Untuk mencari tahu terkait lomba-lomba itu juga ada di situ. Aku iseng cari di situ. Cari ada tuh lomba terkait K3 kan. Itu kan masih umum banget tuh. Masih bisa awal-awal kan masih bisa dipelajari kan dari internet gitu. Aku niat mau ikut, tapi di situ tim kan 2 sampai 3 orang tuh. Habis itu rencana mau ajak teman sejurusan, tapi karena belum terlalu akrab, aku masih akrabnya sama teman-teman kos, sama teman-teman yang waktu itu dari pusat gitu kan. Kebetulan aku ngajak teman kos aku namanya Diana dari geologi, sama Dayu dari elektro. Nah, habis itu kenapa aku pilih Diana? Karena dia teman sekos aku. Dayu kenapa pilih dia? Karena dia waktu itu aku lihat menyampaikan pendapatnya itu dia tuh tertata, teratur. Jadi kenapa enggak sama dia bisa menunjang tim. Akhirnya aku pilih mereka berdua. Habis itu aku mengajukan tuh kepada Pak Katon. Pak Katon kan waktu itu dosen pembimbing aku. Terkait bagaimana Pak saya ikut mengikuti lomba namun berbeda jurusan, kata beliau tidak apa-apa. Di situ dilanjutkan bimbingan oleh beliau terkait ide, penulisan, revisi. Jadi kalau offline sendiri buat bimbingannya itu datang langsung ke office. Misalkan hari Senin ada bimbingan tuh. Nah, tapi
salah satu dari anggota tim tuh ada kelas, jadi yang ada waktu luang itu ke kantor menemui beliau untuk mengetahui revisinya itu apa dari beliau seperti itu. Habis itu tahap pertama tuh masih abstrak. Nah, abstrak alhamdulillah lolos. Habis itu lanjut ke tahap full paper-nya itu kan. Full paper juga lolos, lanjut ke presentasi. Waktu itu diambil 10 tim buat presentasi buat ke Polines. Alhasil ke Semarang itu presentasi di situ ada banyak tuh, ada dari Udayana, IPB, ada dari Unisbank dan sebagainya. Nah, dari situ kenapa aku senang banget, karena di situ orang-orang yang mengikuti perlombaan itu selain mereka kompetitif, mereka itu juga ramah gitu, humble. Jadi waktu technical meeting pertama kali datang itu langsung disapa tuh sama mereka, kenalan, habis itu minta Instagram, follow-followan, habis itu tanya angkatan berapa, kenapa ikut, kayak gitu kan. Kan jadi udah nggak terlalu canggung kan, akhirnya udah kenal satu sama lain. Waktu presentasi juga dicariin, misalkan belum ada, dicari tuh buat presentasi selanjutnya gitu kan. Nah, habis itu enaknya juga waktu offline itu kita bisa melihat mereka tuh presentasi itu seperti apa yang bisa membuat nilai plus bagi mereka sendiri itu bisa kita ambil tuh. Jadi kita tuh bisa tahu mereka presentasi kayak gimana, nanti kita presentasinya juga gimana biar tidak terlalu di bawahnya. Kalau bisa ya setara, kalau tidak di atasnya seperti itu. Nah, habis presentasi, tapi kan waktu itu kan aku kan pertama kali ikut lomba akademik ya. Langsung LKTI ngajak teman-teman masuk 10 besar presentasi, udah seneng banget. Walaupun gak juara, dari situ dapat pengalaman tuh. Akhirnya merasa kayak masih kurang itu di mana, evaluasi bagi diri sendiri. Alhasil tahun kemudian 2020 ikut lagi, tapi itu dari UNJ LKTI juga, tapi waktu itu juga belum juara. Waktu itu masih lolos paper juga, mau presentasi tapi belum juga juara. Terus kan aku kan agak tertantang lebih, kenapa nggak bisa mau ngajak mereka berdua dari jurusan lain juga kan waktunya bentrok juga. Alhasil aku ngajak teman sejurusan yang lain, itu aku ikut lomba itu sama Mas Agung dan Dewi juga itu. Gimana Gung, aku ajakin kamu mau apa enggak? Dewi juga mau katanya kan. Habis itu rembuk kita nentuin tema apa, mau kayak gimana. Habis itu kalau ditentuin, kita milih langsung ke dosen pembimbing. Sebelumnya milih dosen pembimbingnya itu siapa dulu menurut kita yang relate. Misalkan waktu itu aku sama Dewi milihnya Pak Katon kan, milih Pak Katon, mengajukan ke Pak Katon. Habis itu dibimbing juga, hasil waktu itu lolos abstrak, paper, habis itu presentasi juga. Tapi belum juara, tapi seenggaknya nggak apa-apa kan, bisa bermanfaat juga kan pengalamannya buat Agung, Dewi, dan aku juga kan bisa nambah juga pengalaman online lombanya itu kayak gimana. Nah, habis itu aku waktu itu juga waktu bertepatan dengan waktu itu aku ngikutin 2 lomba. Yang pertama sama Agung Dewi, yang kedua sama Ambar Ignatius. Waktu sama Ambar Ignatius juga itu aku juga masuk presentasi buat perebutan juara, tapi masih gagal. Tapi di situ aku nggak patah semangat. Aku berdoa gimana caranya biar bisa juara, seenggaknya paling enggak deh juara 3, aku pikir gitu kan. Akhirnya aku cari-cari lomba lagi. Waktu itu tapi ditawari sama Mbak Puspita dari angkatan 18, dia gimana kamu mau ikut enggak? Aku mikir-mikir kan, karena itu tingkatnya internasional. Nasional aja aku belum mampu, apalagi internasional. Aku udah mikir gitu duluan. Habis itu aku rembukan dulu sama orang tua, ya udah kenapa enggak? Kalau kamu bisa, kalau kamu sebenarnya mau dan bisa, kenapa enggak? Akhirnya aku coba tuh sama Mbak Puspita, tapi sebelumnya aku bilang, maaf Mbak, aku kurang di ini kalau ikut lomba. Kan habis itu Mbak Puspita bilang, ini kan tim, jadi saling melengkapi aja, mau bantu satu sama lain, backup gitu kan. Alhasil waktu itu yang ngurus paper aku, yang koordinasi buat sekretaris bendaharanya itu ada Mbak Anai, Mbak Puspita yang koordinasi semuanya, habis itu Mas Tovan, dia yang ngoding-ngoding, sama buat merancang waktu itu ngajak anak elektro 2, Taufik sama Fikra, yang rancang produknya. Alhasil jadi dan pembimbingnya itu waktu itu dari industri ada Burani dan dari elektro ada Pak Aziz. Nah, habis itu masukin submit datanya, dokumennya, persyaratan dan lain-lain. Alhamdulillah itu lolos dari Inopanya. Habis dari Inopa itu lolos masuk buat presentasi ke WJI itu tadi presentasi pakai bahasa Inggris full dari awal sampai akhir.
tanya jawab juga, menampilin desain produknya kayak gimana, kegunaannya apa, semuanya detail. Habis itu pengumuman dapat itu juara 3 kayak gitu. Habis dari itu kan aku mikir, kenapa sih aku ikut lomba, benefitnya itu apa? Sebenarnya yang udah disampaikan Burhan itu udah banyak banget. Tapi kalau dari aku pribadi yang kurasakan, itu kita tuh bisa jadi nerapin yang dipelajari di kelas. Misalkan ada lomba tema X, nah itu terkait dengan ergonomi. Kita kan udah belajar tuh ergonomi, kenapa nggak kita terapin? Akhirnya aku sama Dewi aku tuh nerapin buat di bidang ergonomi, di lift dan sebagainya. Sama Ambar sama Ignatius, aku nerapin ergonomi di bidang home biogasnya dan seterusnya. Habis itu kita juga bisa tuh ngevaluasi kelemahan sama kelebihan kita. Kenapa kita bisa kurang? Kelebihan kita tuh apa? Kayak tadi aku bilang ke Bagus kita, maaf Bagus, aku kurang ini kalau dalam perlombaan. Akhirnya dikasih arahan sama Bagus kita kan, dibagi tugasnya gini-gini karena aku mungkin udah sering ikut LKTI, jadi aku dipasrahin buat papernya kayak gitu. Dan yang lain-lainnya juga sesuai bidangnya masing-masing kan, karena namanya juga tim. Lalu kita juga bisa ngembangin potensi kita, kerjasama sama koordinasi. Karena kan kita mikir nih, dapat ide, sampein, tulis, habis itu ciptain produknya. Terus kan kita juga butuh koordinasi juga kan, antara satu tim dengan yang lainnya, sama dosen pembimbing juga, tanya jawab guru juga, komunikasi juga, dan bisa lihat presentasi tim lain kan. Nah, dari situ tuh kita bisa kembangin potensi kita. Sebenarnya itu baru sebagian kecil karena perlombaan itu kalau presentasi kan paling 10 sampai 15 tim kalau tingkat nasional. Belum kalau internasional kan. Kalau di dunia kerja jadi itu dari hal kecil tahu potensi kita untuk menuju potensi yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi seenggaknya dari hal-hal kecil kita ikut perlombaan kita bisa tahu nilai-nilai positifnya apa buat di dunia kerja nanti. Habis itu pembuktian, manfaatnya bisa untuk pembuktian dan apresiasi diri sendiri. Dengan ikut perlombaan itu kita bisa tahu kalau kita dapat melakukan hal ini, hal itu dan sebagainya. Karena kalau kita udah diem, nggak bisa, aku nggak mau ikut, nggak berani, gimana mau berkembang? Kalian kan udah dewasa, otomatis punya jalannya masing-masing. Kalau kalian berani dan kalian coba lakuin, pasti kan ada hasilnya juga kan. Entah itu gagal atau berhasil, seenggaknya udah melakukan kayak gitu. Terus habis itu motivasinya aku tuh sebenarnya tuh dari reward-nya juga. Dari reward kan dapat hadiah, bisa kita gunain pribadi. Habis itu yang paling utama itu aku mikir motivasinya tuh gini, sebaik-baiknya orang yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi hubungannya motivasi aku sama ikut lomba ini, dari lomba ini seringnya tuh aku kan berkelompok atau bikin tim gitu. Dulu SMA lomba voli, olahraga, tim. Habis itu sekarang LKTI juga tim. Nah, dari situ aku ajakin mereka untuk sama-sama berprestasi, berkembang bersama-sama. Kan selain bermanfaat untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk orang lain kan. Jadi nggak cuma aku yang berkembang, tapi orang lain di sekitar juga ikut berkembang kayak gitu. Jadi selama mau mencoba dan bermanfaat, kenapa enggak? Apalagi difasilitasi seperti yang disampaikan Bumi sebelumnya. Itu aja sih dari aku. Sekian. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Eva Pramudia. Mungkin tadi Mbak Eva Pramudia ini sebagai guest kita yang terakhir. Kemudian kita bisa lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Di sini kami menyediakan sesi tanya-jawab selama 10 menit, di mana untuk seluruh peserta forum bebas bertanya kepada pembicara maupun guest kita saat ini. Jika ada pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand ataupun menulis di kolom chat. Untuk waktunya, dipersilakan.
Oke, diingatkan lagi untuk peserta forum, apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ataupun menggunakan fitur kolom chat. Terima kasih. Oh ya, izin bertanya, izin masuk Mbak Cici. Oke, Anugrah Gusti, silakan boleh langsung unmute aja mau tanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anugrah Gusti Ramadan dari angkatan 21. Izin bertanya, apa saja dampak positif setelah mengikuti berbagai perlombaan yang setelah dirasakan gitu? Dampak positifnya setelah mengikuti perlombaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Anugrah Gusti atas pertanyaannya. Untuk jawabannya mungkin boleh langsung kepada Mas Agung, Mas Yogi, dan Mbak Eva. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Izin masuk ya. Saya coba jawab terlebih dahulu. Tadi apa sih dampak positif ketika kita sudah ikut perlombaan atau menonton perlombaan? Jadi kalau dampak positifnya, sebenarnya tadi udah disampaikan. Sebelumnya suaranya udah masuk dulu. Maaf, Mas, suaranya kurang jelas, Mas. Halo, halo. Suaranya udah masuk? Masih sedikit kurang jelas, Mas. Oke, siap, Mas. Boleh dilanjutkan. Oke. Apa aja sih dampak positif dari kita yang mengikuti perlombaan ataupun memenangkan perlombaan? Sebenarnya tadi udah disampaikan sama Ibu Rani sama tadi Mbak Dia juga ya. Kalau dampak positifnya itu yang pertama, kita dapat berjejaring dengan mahasiswa lain, karena tidak hanya berjejaring dengan satu kelompok tim aja, namun kita bisa mengenal satu sama lain dengan mahasiswa di luar universitas. Misalkan teman-teman mengikuti perlombaan di UGM, maka nantinya biasanya itu kita bisa berjejaring dengan panitia mahasiswa UGM dan tim dari UGM ataupun universitas lainnya. Kemudian yang kedua, kita pastinya dengan memiliki pengalaman, kita akan lebih tahu gitu, kira-kira pola-pola perlombaan seperti apa yang nantinya kita bisa ikuti kembali. Yang ketiga, dengan begitu kita memiliki pengalaman, misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dia, misalnya pengalaman di ergonomi nih, ergocam misalnya. Ergocam kan ini perlombaannya spesifiknya ergonomi. Maka kita bisa mendalami ataupun kita bisa mengenal ergonomi. Misalnya di semester 1 mau ikut ergonomi, otomatis kan kita baru mengenal yang namanya ergonomi. Terus di semester 8 mengikuti ergonomi, otomatis kita bisa mendalami ergonomi di semester 8. Nah, itu merupakan salah satu dampak positif, yaitu kita lebih bisa menguasai di bidang perlombaannya, terutama di mata kuliah ergonomi. Kalau dari aku sih itu sih.
Oke, terima kasih Mas Yogi. Untuk Anugerah Gusti, apakah jawabannya sudah cukup? Ini sudah cukup. Terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Mas Yogi dan Anugerah Gusti. Untuk peserta forum lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ataupun menggunakan fitur kolom chat. Terima kasih. Oke, selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Angelina Sarayohana. Izin bertanya, perkenalkan saya Angelina dari Angkatan 21, mau bertanya apa saja faktor-faktor agar kita dapat menjuarai suatu perlombaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Angelina atas pertanyaannya. Langsung saja diserahkan kepada guest kita pada hari ini, Mas Yogi, Mbak Eva, dan Mas Agung untuk menjawab. Terima kasih. Mungkin aku izin jawab ya pertanyaan dari Angelina. Faktor-faktor buat kita juara itu yang pertama, kita harus tahu dulu dia tuh lombanya itu terkait apa, bidangnya tuh terkait apa. Kita harus menguasai itu dulu. Habis itu kita harus cari ide yang belum ada sebelumnya. Jadi idenya itu kalau bisa udah dapat, kalian langsung sampaikan tuh ke tim sama pembimbing biar dapat arahan. Nah, kalau misal udah dapat arahan, kan otomatis kita tinggal bikin rancangan dan sebagainya. Kalau misalnya kita nggak sampaikan ide kita, nanti takutnya belum apa-apa udah gagal di awal. Itu yang pertama. Habis itu dari pengalaman, mungkin kalian bisa cari tahu ke kakak tingkat ataupun teman kalian yang udah pernah ngikutin lomba tersebut. Jadi tahu nanti itu presentasinya itu kayak gimana, mekanismenya tuh kayak gimana, untuk nilai poinnya tuh dari lomba itu ada atau enggak. Kalau ada apa aja, mungkin kan kalian bisa cari tahu itu kan ke kakak tingkat atau teman kalian kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu, mungkin kalau dari Mas Yugi ataupun Agung mau menambahkan dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eva atas jawabannya. Mungkin untuk Mas Yogi dan Mas Agung boleh untuk menambahkan. Baik, saya coba izin masuk ya. Jadi ini saya lebih ke ini aja sih, apa namanya, tips-tips perlombaan gitu, agar perlombaan yang kalian ikuti itu menang gitu. Yang pertama itu persentase ya, persentase kemenangan. Jadi kalau kalian perlu ketahui bahwa ketika kita mengikuti perlombaan itu harus mengetahui nih partisipannya itu berapa banyak dan dari universitas mana aja. Walaupun bergengsi, kalau misalkan partisipannya sedikit, itu akan lebih baik kita mengikuti perlombaan itu. Kenapa? Karena presentasinya kita bisa peluang bisa menang. Jadi presentase kemenangan ini sangat penting sekali. Kalau lombanya nggak bergengsi, tapi partisipannya banyak sekali, itu otomatis peluang kita untuk menang ini agak sulit gitu. Maka kita perlu perhatikan juga gitu persentase kemenangan atau lihat juga persentase dari partisipannya agar kita berpeluang untuk meraih kemenangan. Yang kedua, kriteria penilaian. Nah, perlu kita perhatikan juga kriteria penilaian ini biasanya kriteria penilaian itu ada di guideline atau pedoman perlombaan. Jadi perlu perhatikan juga nih apa aja sih kriteria penilaiannya gitu. Entah itu dari penyusunannya, entah itu dari karyanya, entah itu dari presentasinya. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi persyaratannya. Jadi persyaratan untuk mengikuti perlombaan ini kita perlu perhatikan lagi apakah itu mahasiswa apa namanya
mahasiswa semester maksimal 8 atau bagaimana, kita perhatikan lagi. Kemudian maksimal berapa, satu tim maksimal berapa orang itu. Misalkan disarankan 3, tapi kita yang 4, otomatis biasanya ditolak. Gitu. Kemudian temanya apa, kaitannya dengan solusi apa yang kita berikan, itu apakah relevan atau tidak. Kalau misalkan masih relevan, biasanya entah itu diloloskan ataupun maju ke step selanjutnya. Kemudian yang keempat itu niat. Niat ini yang terpenting kita cari ide. Tadi apa yang disampaikan oleh dari yang sebelum-sebelumnya, bahwa ide yang sederhana ini jangan diremehkan gitu. Kalau ide yang sederhana kita konsepkan dengan baik, kita jelaskan dengan baik, maka ide kita itu akan terlihat wah gitu kan. Kita nggak perlu buat ide yang wah dulu, tapi ide-ide yang sederhana dulu. Jadi ini pengalaman saya ya di Pilmapres. Jadi yang juara 1 ini, kata pembimbing saya kebetulan Pak Hasim, idenya sederhana, tapi penyampaiannya itu sangat baik sekali gitu, sehingga menjadikan mahasiswa ini juara 1 gitu. Kemudian yang kelima ini unik, inovatif, dan solutif gitu. Kalau bisa unik, inovatif, dan solutif. Jadi kan apa yang disampaikan oleh Bu Rani, ada berbagai cara, ada 6N terus ditambah 1N lagi nyinyir, itu hampir sama sih sama ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang ini ya, cara cari ide ya. Kemudian yang keduanya itu cari permasalahannya terdahulu. Tuh. Kemudian setelah cari permasalahan, maka berikan solusi, apakah solusi itu bermanfaat atau berguna. Mungkin itu sih yang menjadi faktor atau bisa dibilang tips lah perlombaan supaya kita mendapatkan kemenangan. Mungkin itu, Mbak JJ. Oke, terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Mungkin kita persilakan lagi untuk peserta forum, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menggunakan fitur raise hand ataupun menulis di kolom chat. Dipersilakan. Oke, untuk peserta forum, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand ataupun menulis di kolom chat. Dipersilakan. Oke, di sini ada Mbak Nabila Lisdani Tias, mengajukan raise hand. Oke, ya izin masuk. Suaraku terdengar dengan jelas? Terdengar Mbak, tapi kurang jelas. Oke. Kalau ini gimana? Oke, siap Mbak. Oke.
Jadi aku izin bertanya mungkin untuk kakak-kakaknya yang udah berpengalaman di perlombaan gitu. Sebenarnya kendala utama kita dalam mengikuti perlombaan itu konsistensi gitu dari kita gitu. Biasanya itu di tengah jalan suka ngerasa tiba-tiba turun gitu motivasinya, hilang motivasi kita untuk ikut lomba gitu, apalagi ditambah dengan mungkin berbenturan dengan jadwal perkuliahan atau lain sebagainya begitu. Nah, dari kakak-kakaknya sendiri kira-kira ada tips dan trik gitu nggak Kak buat gimana sih caranya biar kita tuh konsisten dari awal sampai akhir buat ngikutin perlombaannya? Mungkin pertanyaan dari aku gitu aja, JJ. Aku kembaliin ke JJ. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada Mas Yogi, Mbak Eva, dan Mas Agung. Untuk jawabannya saya persilakan. Oke, saya coba jawab terlebih dahulu ya dari pertanyaan Mbak Nabila. Jadi terkait dengan tips dan triknya kalau bisa dibilang bagaimana sih agar tim kita itu selalu konsisten dengan perlombaan yang kita ikuti. Dalam artian tidak naik turun ataupun malah turun. Kalau bisa jangan sampai turun gitu semangatnya. Jadi mungkin ada beberapa tips ya kalau dari aku. Tapi sebelumnya aku mau cerita terlebih dahulu ya. Kalau dari pengalaman aku, perlombaan ini aku dilakuin di semester 4 sampai semester 6 awal. Gitu. Kenapa begitu? Karena aku fokus di perlombaan itu kebetulan pengen mengikuti perlombaan yang di bidang keteknik industrian. Dan kebetulan juga mata kuliah inti dari teknik industri yang benar-benar memenuhi keteknik industrian itu dimulai di semester 4. Mungkin kakak-kakak tingkat juga sudah mengalami kayak misalkan semester 4 itu kita udah belajar ergonomi, persija, kemudian mekatron, pemodelan sistem, itu kan inti dari keteknik industrian. Kemudian semester 5 PPIC, kemudian USABI, CM, kemudian QC, dan produktivitas, ataupun kemudian CAE. Nah, dengan begitu kita sudah mempelajari mata kuliah inti dari teknik industri, maka kita lebih pede untuk mengikuti perlombaan gitu. Jadi waktu pada saat itu memang mungkin kalau Mbak Dea sama Agung mungkin di semester memang benar-benar sibuk juga gitu. Apa yang dirasain Mbak Dea sama Agung, saya juga pada saat itu sangat sibuk sekali gitu. Kita harus ngurus organisasi, kita harus ngurus perlombaan, kita harus ngurus, kebetulan saya sebagai asisten dosen dan asisten laboratorium, dan itu memang jabatan yang benar-benar merangkap gitu, memang agak sulit gitu. Kalau dari tipsnya, kalau dari aku, yang pertama kita tentuin dulu nih tim yang benar-benar dapat dipercaya untuk mengikuti perlombaan. Apakah nantinya tim ini akan terus-menerus melanjutkan perlombaan atau enggak? Gitu. Terus dilihatnya dari mana? Tadi apa yang dikatakan Mbak Dia itu benar. Dilihat dari apa yang kita lihat tuh. Entah itu dari kesehariannya, entah itu dari cara ngobrolnya, entah itu dari akademiknya atau dan lain sebagainya. Itu merupakan faktor dari penentuan kita bagaimana untuk menentukan tim terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat timeline nih. Timeline-nya, tapi sebelum timeline ini kita harus buat dulu nih kira-kira target perlombaannya itu apa gitu yang mau diikuti. Setelah mengikuti sudah tahu perlombaannya apa, kita buat timeline nih. Kan pasti di perlombaan itu ada yang namanya rangkaian perlombaan ya kayak timeline gitu. Abstrak, kemudian pengumuman dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, kita harus
membuat tuh bagaimana agar kerjaan kita sesuai dengan deadline-nya atau temanya. Yang kedua, kemudian yang ketiga ini bagi tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi staff, ada yang menjadi staff yang lainnya gitu. Dalam artian staff ini harus memiliki tanggung jawabnya, kayak tanggung jawab meriset, tanggung jawab idenya, tanggung jawab cara misalkan lombanya terkait dengan desain gitu ya. Tanggung jawab membuat desain, tanggung jawab membuat desain posternya, tanggung jawab membuat artikelnya, semuanya harus terbagi-bagi gitu. Yang selanjutnya itu ketiga atau keempat ya, itu brainstorming. Kita harus sering-sering brainstorming nih supaya kita membangun motivasi masing-masing mahasiswanya. Dengan kita brainstorming, maka gagasan pikiran kita itu akan disatukan nih untuk menjadi tujuan bersama gitu. Kira-kira solusinya seperti apa nih agar perlombaan yang kita ikuti itu selesai gitu. Udah sih kalau dari aku itu aja. Oke, terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Mungkin boleh ditambahkan untuk Mbak Eva ataupun Mas Agung jika ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan ya, kalau dari Mas Yogi itu sebenarnya sama kayak aku, jadi itu semua dilakuin, tapi buat tambahannya kalau di tengah jalan tiba-tiba berhenti, kayak motivasinya kurang, ingat lagi tujuan kalian apa, kalian udah bikin keputusan itu. Kalau kalian udah bikin keputusan itu, otomatis kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya kan. Nah, kalau misal kalian nggak bisa mempertanggungjawabkannya, gimana di masa depan kalau kalian dapat proyek dan akhirnya berhenti tengah jalan, otomatis kalian nggak akan dipercaya lagi kan. Jadi sebisa mungkin kalian ingat lagi tujuan target sasaran kalian mengikuti lomba itu apa. Jadi enggak langsung menyerah, tapi masih ada usahanya untuk lebih dibanding yang lain. Kayak gitu kalau dari aku. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Eva atas jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini karena sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin kita bisa lanjut ke acara kita selanjutnya. Oke, tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Namun sebelum acara berakhir, izinkan kami untuk mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu, kepada peserta forum boleh menyalakan kamera terlebih dahulu, dan sesi dokumentasi ini boleh dipandu oleh PDD. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Diingatkan kembali kepada peserta forum untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung aja dokumentasi. Oke, mungkin sesi dokumentasi kali ini boleh langsung dipandu oleh PDD. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya buat yang slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Tahan. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk PDD sudah mengambil dokumentasi kita pada siang hari ini.
Baiklah, sampailah kita di penghujung acara talk show pada siang hari ini. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada pembicara dan guest kita yang hadir pada talk show ini, serta seluruh mahasiswa teknik industri yang hadir pada siang hari ini. Saya JJ selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan tutur kata. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you ya panitia semua.